Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, kayaknya masih kurang semangat nih. Kita jargon terlebih dahulu ya. Dan jika Bapak bilang ilmu pengetahuan alam, kalian jawab IPA, IPA, IPA. Huya. Oke, bisa ya? Oke. Ilmu pengetahuan alam, IPA, IPA, IPA. Huya. Oke, mantap. Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan Bapak di pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, sebelumnya untuk lebih khusyuk dalam pelajaran hari ini, mari kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dalam hati, mulai. Selesai. Oke, sebelumnya Bapak akan mengabsen dulu kalian ya. Putri Nida, Lamia, Siti Mas, Ilham Muhammad Rizki, Isa Siti Maimunah. Oke. Alhamdulillah semuanya pada hadir ya. Nah, berarti kalian telah bersemangat untuk pembelajaran kali ini. Oke, kita langsung saja ke materi yang akan kita bahas. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai tekanan zat cair dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana konsep dari sebuah tekanan dan juga macam-macam dari tekanan. Nah, hari ini akan belajar mengenai tekanan zat cair. Nah, sebelumnya apakah ada yang masih ingat bagaimana konsep tekanan dan macam-macam dari tekanan? Oke, silahkan Ilham, bagaimana? Oke, 100 buat Ilham ya. Nah, jadi apa yang disebutkan tadi Ilham merupakan konsep dari sebuah tekanan. Nah, jadi tadi tekanan itu dipengaruhi oleh gaya dan luas bidang. Nah, semakin besar gaya yang diberikan pada benda, tekanan yang dihasilkan semakin besar pula. Semakin luas permukaan suatu benda, tekanan yang dihasilkan semakin kecil. Nah, dan tadi macam-macamnya itu ada 3, betul ya? Nah, ada tekanan zat padat, tekanan zat cair, dan tekanan gas. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tekanan zat cair. Nah, di sini ada Quran surat Al-Baqarah ayat 22 beserta artinya. Coba di sini siapa yang mau membacakan ayat Al-Qur'annya dan beserta artinya? Oke, silahkan Lamia membacakan ayat Al-Qur'annya beserta artinya. Nah, nanti kemudian kaitkan dengan pelajaran hari ini. Shadaqallahul adzim. Oke, baik, terima kasih pada Lamia, luar biasa. Nah, tadi apa yang dikatakan Lamia ini benar ya, bahwa Allah telah menciptakan bumi ini hamparan langit sebagai atap dan dia menurunkan air hujan dari langit. Nah, berkenaan dengan materi hari ini kita dengan zat cair. Nah, Allah menciptakan air ini sungguh luar biasa, bermanfaat sekali untuk kita semua, untuk makhluk hidup. Ada untuk tumbuhan, untuk berfotosintesis, dan untuk manusia sebagai perkebunan, pertanian, sangat sekali manfaatnya. Menghasilkan hujan segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu, karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahuinya. Nah, jadi kita harus mensyukuri apa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama air ya, untuk kita minum, untuk kita mencuci, pokoknya banyak sekali manfaat yang didapat dari kita bisa memanfaatkan air tersebut. Nah, sebelum kita lanjut, nah di sini ada indikator pembelajaran. Nah, jadi di sini diharapkan nanti siswa dapat yang pertama itu menjelaskan konsep tekanan zat cair. Nah, kita langsung ke materi yaitu mengenai tekanan zat cair. Nah, tekanan zat cair atau sering disebut dengan tekanan hidrostatis.
Nah, ini merupakan tekanan yang dihasilkan oleh zat cair karena pengaruh kedalaman dan massa jenis zat cair. Nah, semakin dalam zat cair, maka semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Semakin besar massa jenis zat cair, maka semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Nah, di bawah ini ada rumus mengenai tekanan zat cair, di mana P sama dengan Pro kali G kali H, di mana P merupakan tekanan dengan satuan N per M kuadrat. Dan Pro P kecil itu sama dengan massa jenis zat cair. Satuannya kilogram per meter kubik. G percepatan gravitasi, di mana satuannya M per S kuadrat. H tinggi zat cair dengan satuannya M meter. Nah, tekanan hidrostatis ini diterapkan dalam pembuatan struktur bangunan, dalam penampungan air seperti bendungan. Nah, tekanan hidrostatis ini penting dalam merancang struktur bangunan, seperti halnya yang digambar di samping merupakan bendungan, ya. Para arsitek kapal selam membentukkan tekanan hidrostatik air laut agar kapal selam mampu menyelam ke dasar laut dengan kedalaman ratusan meter tanpa mengalami kebocoran atau kerusakan akibat tekanan hidrostatis. Nah, jadi selain dipakai untuk bendungan, juga dipakai untuk penerapan dalam kapal penyelam gitu. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa tekanan air semakin bawah semakin besar karena air yang menekan di atasnya makin banyak, sehingga bendungan harus dibuat lebih tebal di bagian bawah agar makin kuat. Nah, jadi bendungan itu dibuat semakin bawah itu semakin tebal karena tekanan air semakin bawah itu makin besar, sehingga perlu dibuatkan bendungan di bawahnya itu lebih tebal agar makin kuat saat menghadapi tekanan dari zat cair tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum Archimedes. Nah, menurut Archimedes hukum Archimedes ini menyatakan bahwa benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Nah, bisa dirumuskan seperti yang di bawah ini, F sama dengan Pro kali G kali V CP, di mana F itu gaya dengan satuan Newton, Pro di sini massa jenis zat cair kilogram per meter kubik, G percepatan gravitasi dengan satuannya M per meter second, dan V CP volume zat cair yang dipindahkan. Nah, tadi hukum Archimedes ini digunakan sebagai dasar pembuatan kapal. Nah, menurut Archimedes, benda lebih ringan bila diukur dalam air daripada diukur di udara. Karena di dalam air, benda mendapat gaya ke atas ketika di udara. Ketika di udara, benda mengalami berat mendekati yang sesungguhnya karena berat zat cair yang didesak atau dipindahkan benda. Kita akan membahas mengenai penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tekanan zat ini bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, konsep tekanan bisa diterapkan dalam makhluk hidup. Nah, ada dua, yaitu pertama dalam hal pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan. Nah, jadi pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan itu menggunakan konsep tekanan juga. Kemudian tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia. Nah, selain tumbuhan, kita juga tekanan darah kita juga menggunakan konsep tekanan zat cair. Memberikan LDS, lembar diskusi siswa, di mana Bapak udah meng-share ya LDS-nya. Silahkan kalian untuk mengisi LDS-nya. Nah, di sini Bapak akan membagi dulu kalian menjadi dua kelompok. Yang tadi dua kelompok, yang kelompok pertama itu Lamia dan Putri Nida, yang kelompok 2 Ilham dan Siti Mas. Nah, saat pengerjaan lembar diskusi siswa, nah sambil berjalan Bapak akan menilai bagaimana kerjasama kalian dan juga
keaktifan kalian. Jika ingin ditanyakan, silahkan nanti tanyakan kepada saya. Nah, sebelumnya Bapak telah menyuruhkan untuk membawa alat dan bahannya. Itu 2 buah telur dan garam secukupnya. Nah, silakan sekarang kalian untuk mengerjakan lembar diskusi siswa ini. Bapak kasih waktu sekitar 20 menit. Nah, setelah 20 menit nanti kita akan kegiatan selanjutnya itu presentasi. Nah, perlu diingat nanti kelompok yang terbaik akan mendapatkan reward dari Bapak. Jadi silahkan laksanakan diskusinya dengan baik dan tepat. Silahkan untuk dikerjakan. Apakah yang ingin ditanyakan? Nah, oke, waktunya selesai. Nah, silakan sekarang ke sesi presentasi. Oke, perwakilannya bisa menyampaikan hasil dari diskusi yang telah dilaksanakan. Nah, silakan kelompok 1 untuk presentasi. Oke, bagus sekali ya. Tadi penyampaiannya sangat bagus dan sangat sekali mendetail gitu ya. Oke, kelompok terbaik yaitu kelompok dari kelompok 1. Nah, selamat untuk kelompok 1. Kalian telah mempresentasikan dengan baik dan juga menjawabnya dengan sangat tepat. Nah, selanjutnya mari kita simpulkan materi dari hari ini. Nah, silakan ada yang ingin menyimpulkan itu mengenai tekanan zat cair. Nah, tekanan zat cair ini dipengaruhi oleh tekanan dan massa jenis dan kedalaman zat cair. Nah, kemudian hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes ini menyatakan bahwa benda dicelup ke dalam zat cair dan benda itu akan mendapat gaya ke atas sama besar dengan benda zat yang didesak oleh benda tersebut. Nah, contohnya penerapan hukum Archimedes itu berlaku pada kapal. Nah, kapal selam. Nah, penerapannya tadi yang pertama itu pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan dan juga sistem peredaran darah kita. Nah, oke, hari ini kita ada post test. Nah, jadi silahkan kalian persiapkan diri terlebih dahulu. Bapak mempunyai 5 soal, jadi kalian silahkan jawab dengan baik dan benar. Cukup sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.